Nah, makanya seperti yang gue bilang tadi di awal, buat teman-teman yang mau mining di sini, kalian tentukan aja dulu kalian itu mau mining di koin yang mana. Jangan serakah mau mining semuanya. Kalian bisa lihat si Satoshi dari Dogecoin gue udah bertambah 105.948 Satoshi. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Berhubung banyak dari teman-teman sekalian yang minta dibuatin tutorial mining kripto gratisan menggunakan cloud mining, maka sesuai permintaan kalian, di video kali ini gua udah siapin satu tutorial dari cloud mining gratisan yang mudah digunakan dan tentunya masih cukup legit hingga saat ini. Nah, nama platform dari cloud mining yang akan kita bahas kali ini adalah EC Mining ya teman-teman, atau Easy Mining. Nah, langsung aja ya tanpa panjang lebar, buat kalian yang mau tahu apa sih Easy Mining ini dan gimana cara kerjanya. Oke, di sini gue langsung aja tunjukin ke kalian gimana cara kerjanya dan gimana caranya dapetin kripto gratisan dari platform yang satu ini. Seperti biasa, pertama-tama di sini kalian perlu mendaftar atau membuat akun baru dulu di platform Easy Mining ini ya teman-teman. Caranya, kalian tinggal klik aja link websitenya yang ada di bawah ini, yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Nah, kemudian kalau misalkan kalian udah klik linknya, nanti kalian akan dibawa ke tampilan awal atau ke halaman utama dari si easymining.club yang kayak gini. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah kalian perlu membuat akun atau mendaftar akun baru dulu di website yang bernama EC Mining ini. Caranya di sini kalian tinggal scroll aja ke bawah, kemudian nanti di sini ada kolom kayak gini ya. Di kolom ini kalian tinggal isikan atau masukin aja alamat email kalian yang mau kalian daftarin di platform EC Mining ini. Misalkan di sini gua masukin alamat email gua yang ini. Kemudian habis itu di bawahnya kalian tinggal buat password kalian, dan di sini untuk buat password itu maksimal 15 karakter ya teman-teman. Sini gua buat passwordnya. Kemudian habis itu di sini kita tinggal klik atau checklist yang ini tulisan I am human untuk verifikasi captcha. Dan seperti biasa kita akan diminta untuk memverifikasi bahwa kita bukan robot ya dengan pilih gambar ini. Ini kereta api ya. Oke, gua klik verify. Nah, kalau kita udah selesai klik verifikasi dan ini si tanda checklistnya udah hijau muncul kayak gini. Di sini kalian tinggal klik yang tombol create an account aja untuk mulai membuat akun baru. Kemudian habis itu setelah kalian klik create an account, di sini kalian tinggal masukin ulang aja si alamat email beserta password yang udah kalian buat tadi. Oke, ini gua masukin ulang ya si email gua dan ini passwordnya. Oke, kemudian habis itu di sini kita checklist lagi I'm not a robot, dan habis itu di sini kita tinggal klik create an account. Setelah kita klik create an account kedua kalinya, nanti akan muncul tulisan kayak gini. The account was created. Berarti di sini kita udah selesai membuat akun. Nah, kemudian langkah selanjutnya ketika udah muncul tampilan seperti ini, di sini kita tinggal langsung masukin aja alamat email kita yang tadi udah kita bikin ya untuk login ke akun kita yang ada di EC Mining ini. Oke, gue masukin alamat email gue yang ini. Kemudian habis itu di bawahnya gue masukin passwordnya. Kemudian habis itu di sini seperti biasa kita checklist lagi I'm not a robot, dan kalau udah checklist hijau seperti biasa di sini kita tinggal klik login aja di tahap 3 ini. Oke, ini gua klik login. Nah, setelah klik login nanti dia akan mengkonfirmasi ulang lagi si alamat email kita beserta si password kita lagi untuk yang kedua kalinya. Kemudian di sini checklist lagi I'm not a robot. Dan udah beres ya. Di sini kita klik login kembali. Nah, dan habis itu udah selesai ya. Di sini kita udah masuk ke halaman utama atau tampilan dashboard dari si EC Mining ini. Nah, kalau misalkan di sini kalian udah masuk ke tampilan dashboardnya, nanti kalian akan melihat tampilan seperti ini. Nah, jadi di sini just info buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu apa ini EC Mining, jadi EC Mining ini adalah salah satu platform yang bisa kita gunakan untuk menambang berbagai jenis kripto yang paling sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Kayak misalkan kalau di sini kalian scroll ke bawah ya. Nah, di sini kita bisa mining berbagai jenis koin seperti Dogecoin, ETC atau Ethereum Classic, kemudian ada Ethereum, Bitcoin, ada Ripple, Litecoin, dan kalau kita scroll ke bawah, ini masih banyak jenis-jenis kripto lainnya yang bisa kita pilih untuk kita tambang ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk cara miningnya sendiri, di sini kalian tentukan dulu kalian itu mau mining jenis koin apa gitu. Jadi tahap pertama di sini yang perlu kalian lakukan ketika kalian mau mendapatkan hasil kripto gratisan dari si platform ini, kalian perlu memfokuskan dulu kalian itu mau fokus untuk mining di koin yang mana. Kayak misalkan di sini kan ini ada banyak koin nih. Kalian tuh tentukan dulu satu jenis koin aja yang kalian mau fokus untuk tambang. Kayak misalkan di sini ada Dogecoin ya. Kalau misalkan kalian di sini mau nambang Dogecoin, caranya di sini kalian tinggal klik activate crypto aja di sini. Nah, kalau udah aktif kayak gini, nanti si Dogecoin ini akan munculin tampilan kayak gini, 0 Satoshi, kemudian di bawahnya ini ada 0 Doge.
Nah, untuk bisa mining si Doge ini supaya dia bisa bergerak dan mengumpulkan koin dengan sendirinya, di sini kalian memerlukan yang namanya power mining supaya si Dogecoin ini bisa berjalan dengan sendirinya untuk bisa mengumpulkan Dogecoin yang nantinya si Dogecoin ini bisa kalian transfer ke electronic wallet kalian, baik itu Indodax ataupun toko kripto dan lain-lain. Nah, untuk cara dapetin powernya ini gimana bang? Dan cara ngelihat powernya di mana? Nah, untuk cara ngelihat powernya dan cara dapetin powernya, di sini kalian tinggal scroll aja ke atas. Nah, di atas, nah ini ada tulisan power mining nih kan, di paling atas nih. Nah, tapi di sini kan power mining kita masih 0. Nah, gimana caranya supaya si power mining kita ini biar ada isinya? Supaya ketika nanti udah ada isinya, dia bisa menggerakkan Dogecoin kita yang ada di sini, yang ada di bawah ini. Nah, jadi di sini tahap pertama yang perlu kalian lakukan, kalian mesti mengumpulkan yang namanya power mining ini. Nah, untuk cara ngumpulinnya atau dapetinnya gimana bang? Nah, untuk cara dapetin power miningnya ini, kalian memerlukan yang namanya EC token. Nah, EC token itu apa? EC token itu kayak misalkan yang ini ya, ini gue scroll ke bawah, nah ini nih. EC token, ECT. Nah, si EC token ini fungsinya di dalam platform ini sebagai token yang berfungsi untuk menyuplai power ke dalam power kita yang ada di sini. Nah, untuk cara dapetin EC tokennya sendiri gimana? Untuk cara dapetin EC tokennya di sini kalian tinggal klik claim aja di bagian EC token ini. Ini ya, kalian tinggal klik claim. Dan abis itu di sini kalian tinggal klik captcha yang ada di sini. I'm not a robot. Abis itu ini udah checklist hijau. Nah, setelah ini udah checklist hijau, kalian tinggal scroll ke bawah dan di sini kalian tinggal klik claim 3000 ECT. Nah, setelah itu udah beres ya. Di sini kita udah langsung dapat gratis 3000 EC token. Nah, habis itu setelah kita udah dapetin 3000 EC token, di sini kita balik lagi ke dashboard ya. Kita klik dashboard dan di sini gue scroll ke bawah. Ini si EC token gue udah bertambah ya. Gue dapet 3000 EC token. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya, di sini kita tinggal tukerin aja si 3000 EC token kita ini menjadi tenaga atau power yang bisa kita pakai untuk mining di sini. Nah, untuk cara nukernya gimana bang? Supaya si token kita ini yang 3000 ini berubah jadi tenaga power mining. Nah, cara nukernya di sini kita tinggal klik aja tombol exchange yang ada di sini. Nah, kemudian abis itu di kolom sini kita tinggal isikan aja berapa nominal atau jumlah token yang mau kita tukarkan menjadi power mining. Kayak misalkan ini kan gua punya 3000 token nih. Nah, di sini misalkan gua mau ngasih semuanya menjadi power mining, di sini gua tinggal masukin aja semua token yang gua punya, si EC token gua. Di sini gua masukin 3000. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah di sini kita masukin nominal dari jumlah EC token yang mau kita tukerin, di bawah ini kita tinggal pilih si 3000 EC token kita ini mau kita tukarkan dengan berapa lama durasi power mining yang mau kita pakai atau kita tukarkan dengan 3000 EC token kita ini. Misalkan di sini pilihannya itu ada yang 1 jam, ada yang 24 jam, kemudian ada yang 168 jam atau 1 minggu, kemudian ada yang 720 jam. Nah, dan kemudian di setiap waktu jamnya ini itu tuh mempunyai power yang berbeda-beda. Kalau misalkan di sini kalian pilih power yang 1 jam, itu power miningnya jauh lebih besar ya. Di sini kita bisa dapetin power sebanyak 0,0003.000 si powernya. Tapi kalau misalkan di sini kalian pilih 24 jam, itu powernya lebih kecil, cuma 0,000125. Jadi di sini makin sedikit waktu durasi yang kita pilih, maka power yang bisa kita dapat itu makin besar. Tapi kalau misalkan di sini durasinya kita pilih lebih panjang, maka si power yang kita dapat juga makin kecil gitu. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya kita memilih 1 jam, kita di sini bisa dapetin power yang sangat gede banget. Tapi kekurangannya adalah si power kita itu hanya bertahan selama 1 jam aja. Setelah 1 jam kita harus isi lagi si powernya menggunakan EC token yang ada di sini. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang 24 jam sendiri kelebihannya apa? Kalau untuk yang 24 jam jelas ya kelebihannya di sini kita bisa mining dengan jangka waktu yang lebih lama. Tapi kekurangannya balik lagi, power yang kita dapat itu kecil banget gitu di sini. Jadi di sini kalau misalkan kalian mau powernya banyak, terus durasinya lama, di sini usahain EC token yang kalian masukin itu nominalnya juga harus lebih besar ya, supaya di sini kalian bisa dapetin power yang gede dengan durasi yang lebih lama. Nah, untuk cara dapetin EC tokennya nanti gue kasih tahu ya. Di sini gimana caranya dapetin EC token secara gratis. Nah, oke. Kemudian di sini gue contohin untuk mining dengan 1 jam ya, supaya di sini untuk hasilnya bisa langsung kelihatan. Oke, di sini gue udah masukin semua EC token gue, kemudian di sini gue udah pilih durasi 1 jam. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya di sini kita tinggal klik save aja. Oke, sip. Nah, setelah kita klik save, maka dia nanti akan refresh secara otomatis si halamannya. Setelah dia refresh, nanti kalian bisa lihat ya di sini power mining kita itu udah bertambah menjadi 0,0003 power miningnya. Jadi kalau udah ada power miningnya ini, nanti selama 1 jam dia akan bergerak secara otomatis untuk mengumpulkan si Dogecoin kita yang ada di sini. Nah, tapi jangan lupa karena di sini kalian udah memiliki power mining, otomatis di sini kalian harus aktifin dulu si Dogecoin
Dogecoin kalian ini, supaya si power mining ini benar-benar berfungsi secara maksimal untuk mendapatkan Dogecoin buat kalian. Nah, untuk cara aktifinnya, di kolom Dogecoin ini kalian tinggal isi aja persentase yang 0 ini menjadi 100% ya teman-teman. Habis itu di sini kalian tinggal klik aja di luarnya, di bagian mana aja yang bukan di kolom 100% ini. Nah, maka nanti akan ada muncul tulisan kayak gini ya, change save, perubahan udah disimpan. Nah, kenapa di sini perlu dimasukin 100%? Supaya di sini si tenaga atau si power yang udah kalian dapetin dari penukaran EC token tadi itu berfokus 100% untuk ngumpulin Doge buat kalian. Jadi sebenarnya ya, untuk di EC mining ini kalian itu bisa nambang semuanya secara berbarengan. Kayak misalkan di sini kalau kalian mau sambil nambang Litecoin juga, di sini kalian bisa klik activate Litecoin, maka nanti dia akan muncul aktif kayak gini. Kalau misalkan di sini kalian mau sambil nambang ETC juga, di sini bisa kalian tinggal klik activate crypto yang ini. Nah, maka nanti otomatis kalau misalkan ini udah kalian aktifin semua power yang kita miliki di sini itu akan difokuskan untuk menambang semua koin yang udah kita aktifin di sini. Nah, tapi di sini kalau misalkan kalian udah aktifin 3 koin yang mau kalian tambang di sini, tapi persentasenya yang kalian kasih cuma 100% itu di Dogecoin, sementara di sini 0, kemudian di Litecoin kalian kasih 0, maka si power yang udah kalian miliki selama 1 jam itu nantinya hanya akan ngumpulin si Dogecoin aja. Karena di sini persentasenya kalian kasih 100% ke Dogecoin gitu ya, sementara yang ETC ini 0, kemudian yang Litecoin juga 0. Nah, gimana Bang caranya supaya si power kita ini yang udah kita dapat di sini itu bisa ngumpulin semua koin-koin yang udah kita aktifin di sini secara berbarengan? Caranya kalian tinggal rubah aja di sini, misalkan Dogecoin ini yang tadinya 100 kalian rubah jadi 50%. Kemudian habis itu di ETC di sini kalian tinggal rubah aja di sini yang 0 jadi 25%. Kemudian habis itu di Litecoin di sini kalian tinggal rubah jadi 25%. Maka nanti otomatis si power yang kalian punya itu tenaganya 50% akan dipakai untuk ngumpulin Dogecoin, 25%-nya untuk ngumpulin ETC, dan 25%-nya lagi untuk ngumpulin Litecoin. Jadi di sini kita bisa nambang secara bersamaan ya teman-teman. Nah, tapi cara ini gue nggak saranin buat teman-teman yang pengen cepet-cepet dapetin hasil profit dari koin yang udah kita tambang di sini. Kenapa? Karena misalkan kalau di sini si powernya kita bagi-bagi 50% untuk Doge, kemudian sisanya untuk ETC, dan sisanya lagi untuk Litecoin, maka si power kita itu kekuatannya nggak akan terfokus untuk ngumpulin satu koin. Jadi sederhananya si power kita itu fokusnya bakalan terbagi untuk ngumpulin 3 koin yang udah kita aktifasi di sini. Nah, kalau misalkan si power kita itu fokusnya udah terbagi, otomatis pendapatan koin yang akan kita dapat dari sini pun juga nantinya akan kecil gitu. Karena si power kita fokusnya terbagi-bagi gitu, nggak fokus untuk ngumpulin satu koin aja. Nah, makanya seperti yang gue bilang tadi di awal, buat teman-teman yang mau mining di sini, kalian tentukan aja dulu kalian itu mau mining di koin yang mana. Jangan serakah mau mining semuanya gitu. Kalau misalkan di sini kalian aktifin semuanya dengan power yang ala kadarnya, maka kalian juga nanti dapatnya bakalan ala kadarnya juga gitu. Jadi kalau bisa di sini kalian fokusin aja di satu koin mana kalian mau fokus tambang. Kalau misalkan kalian mau di Doge, ya udah Doge aja 100%, nggak usah dibagi-bagi lagi tenaganya ke yang lain gitu. Kalau misalkan mau di Litecoin, ya udah di Litecoin aja gitu. Nah, berhubung di sini gua nambangnya itu mau fokus di Doge, maka di sini di Dogecoin ini gua setting kembali ke 100%. Kemudian yang ETC-nya gua nolin, Ethereum-nya juga gua nolin. Nah, maka dengan cara ini otomatis peluang kita untuk dapetin kripto itu lebih cepat jika dibandingkan ketika kita membagi-bagi power kita dengan koin-koin lainnya. Nah, kemudian di sini pertanyaan selanjutnya, Bang, kalau misalkan nanti si power mining kita ini setelah 1 jam, dia kan otomatis bakalan habis tuh. Untuk cara isi ulangnya gimana, Bang? Nah, untuk cara isi ulang powernya, di sini kalian bisa klik kolom Earn Power Mining yang ada di sini. Kemudian di sini kalian tinggal klik kolom faucet yang ada di sini. Nah, setelah kalian klik kolom faucet yang ada di sini, nanti akan muncul tampilan kayak gini. Nih, ada tulisan Power Mining Faucet. Nah, jadi di kolom faucet sini, kalian bisa dapetin power mining secara gratis cuma dengan ngeklik captcha aja yang ada di sini. Kayak misalkan kayak gini ya. Ini gua klik captchanya yang ada di sini. Kemudian dia checklist hijau ya. Ini kita scroll ke bawah. Nah, kemudian abis itu di bawah sini tersedia 3 pilihan durasi mining yang bisa kita manfaatin untuk power mining kita. Ada yang 1 jam, ada yang 24 jam, ada yang 2016 jam. Karena berhubung tadi gue itu power miningnya gue aktifin untuk 1 jam, jadi di sini gue ngambil yang 1 jam juga supaya sesuai dengan spesifikasi power mining yang sedang berjalan di akun gue ini. Nah, ini gue tinggal klik aja 1 hour ya. Ini gue klik. Dan kemudian di sini gue udah dapet ya, you got power mining beserta 1 EC token. Jadi di sini selain gue dapet power mining, di sini gue dapet gratis EC token juga gitu.
Nah, di sini gua klik ya. Setelah gua klik, kemudian dia iklan sementara waktu. Dia iklan lagi, gua balik lagi. Nah, dan kemudian habis itu di sini kita tinggal balik lagi ke dashboard. Kita lihat ya si power mining kita lagi di refresh dan udah bertambah ya sekarang 0,0006 si power mining kita. Dan di sini gua dapat gratisan EC token juga dari hasil klik voucher tadi. Dan kalau misalkan di sini gua scroll ke bawah, ini si Satoshi dari Dogecoin gua udah mulai bertambah gitu, 58.860 Satoshi. Nah, dan untuk Ethereum klasiknya ini udah mulai bertambah 23,7193 Satoshi. Itu kenapa dikit? Karena ini gua udah matiin jadi 0 ya. Jadi dia udah berhenti gitu. Karena tadi sempat gua nyalain 25% dalam beberapa detik. Jadi si powernya sempat ngumpulin ke sini gitu. Ke LTC juga sama, dia sempat ngumpulin tadi karena tadi sempat gua aktifin 25%. Tapi ini karena gua nolin, terus ini gua nolin, sekarang si Doge gua 100-in, otomatis dia nanti nggak akan ngumpulin buat ETC lagi sama LTC lagi. Otomatis nanti si powernya cuma bakalan fokus untuk ngumpulin Dogecoin aja. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini buat kalian yang pengen nambah power mining secara gratis, selain dari kolom faucet yang ada di sini, kalian juga bisa nambah power mining kalian atau mempercepat proses penambangan kalian dengan cara mengklik short link yang ada di sini. Jadi kalau misalkan ini gua buka ya short linknya, nanti akan muncul tampilan kayak gini. Nah, di short link ini tugasnya hampir mirip kayak short link yang ada di auto faucet ya, teman-teman, yang dimana kalian di sini tinggal klik-klik aja link yang ada di sini. Ini ada pilihannya, ada power yang 24 jam, ada yang power 1 jam. Kalau misalkan kalian pengen power yang 1 jam, di sini kalian tinggal klik aja short link yang ada di sini, maka nanti akan muncul link-link yang seperti ini. Kalau udah muncul link seperti ini, kalian tinggal klik aja, klik here to continue di sini. Nah, habis itu di sini udah muncul link utamanya. Di sini kita tinggal klik I'm not a robot. Ini banyak iklan banget sih. Biasa malesnya klik short link tuh kayak gini. Tapi ya mau gimana lagi ya, kalau kita nggak kayak gini, kita nggak bisa dapetin power gratisan. Oke, ini gua klik lagi I'm not a robot. Ya biasa masih direct ke iklan lagi. Ini gua klik masih direct ke iklan lagi. Gua klik sekali lagi dan udah checklist. Nah, setelah checklist di sini kita tinggal klik here to continue. Masih iklan lagi. Klik lagi, iklan lagi. Oke, dan di sini udah ada waktunya ya berjalan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nah kalau udah si waktunya habis, udah 0, di sini kita tinggal scroll ke bawah. Di sini kita tinggal klik get link aja di sini untuk dapetin powernya. Oke, masih iklan lagi. Oke, gua klik lagi. Nah, masih iklan lagi, gua klik lagi. Masih iklan lagi, gua klik sekali lagi. Masih iklan juga, gua klik sekali lagi. Dan udah kebuka ya, dan di sini udah beres short link complete. Nah, setelah short link complete, di sini kita tinggal balik ke dashboard ya. Nah, setelah masuk ke dashboard, di sini kita bisa lihat ya, power kita udah langsung bertambah banyak. Nambahnya malah gede banget ya, lebih gede jika dibandingkan ketika kita dapetin power mining dari hasil penukaran EC token. Nah, jadi di sini salah satu solusi yang bisa teman-teman lakukan untuk mendapatkan power mining dengan jumlah power yang besar, kalian bisa klik short link aja yang ada di sini ya. Bisa yang di sini atau bisa yang di sini. Nah, dengan power mining yang udah gede gini, selama 1 jam kita tinggal lihat berapa sih pendapatan mining kita dari Doge dengan hasil power mining kita yang udah kita dapat sebelumnya ketika sebelum kita mengerjakan short link. Nah, gue scroll ke bawah. Nah, kalian bisa lihat si Satoshi dari Dogecoin gue udah bertambah 105.948 Satoshi. Nah, jadi di sini perbedaannya jauh banget ya. Tadi kan gue udah dapetin 58 ribuan. Sekarang setelah gue upgrade power atau nambah power menggunakan metode short link, di sini gue udah langsung dapetin 2 kali lipatnya dari yang sebelumnya. Nah, dan di sini buat teman-teman yang pengen dapetin power gratisan supaya penambangan kalian itu bisa lebih lancar, kalian juga bisa klik yang bagian sini ya, teman-teman, yang ada tulisan available ads ini. Nah, di available ads ini biasanya buat kalian yang akun baru itu ada tersedia 18 iklan yang bisa kalian tonton untuk dapetin power gratisan dari sini. Jadi ada banyak cara ya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan power mining kita. Nah, kemudian habis itu selain dari klik PM Faucet, short link, kemudian overall dan juga nontonin iklan, kemudian dari claim EC token, di sini juga masih ada alternatif lainnya yang bisa kalian gunakan untuk nambahin power mining kalian. Caranya di sini kalian bisa klik kolom mining yang ada di sini, klik mining ya. Setelah kalian klik mining nanti akan
ada muncul tampilan kayak gini. Nah, di kolom mining ini basisnya itu seperti cloud mining ya teman-teman, yang dimana di sini kalian bisa menambang secara bebas tanpa ada batasan waktu untuk bisa ngumpulin yang namanya hash. Nah, satu hash di sini itu setara dengan 0,003699198 EC token. Nah, untuk cara miningnya ini sendiri gampang ya. Di sini kalian tinggal klik start aja. Ketika kalian udah klik start, maka nanti otomatis si hashnya ini akan bergerak untuk ngumpulin hash buat kalian. Yang dimana nantinya setiap hash yang kalian dapetin itu akan ditampilkan di sini. Nah, kemudian secara otomatis si hash yang udah kalian dapetin di sini, yang udah ditampilin di sini itu tuh nanti bakalan langsung dikonversi menjadi EC token yang ada di kolom dashboard kalian yang ada di sini. Nah, yang ada di sini. Kalau misalkan kalian udah dapat dari hasil miningnya. Nah, kemudian nantinya kalau EC token kalian itu udah bertambah di sini seperti biasa ya, kalian bisa tukerin si EC token kalian ini menjadi power mining yang ada di sini gitu. Dan kalau misalkan power miningnya ini udah kalian tambahin, udah makin banyak, makin gede, otomatis pendapatan koin-koin yang udah kalian pilih di sini itu juga nantinya bakalan makin gede ya teman-teman. Dan untuk cara miningnya sendiri di sini ada dua pilihan cara ya. Buat kalian yang hanya pengguna handphone, untuk cara miningnya ini hampir mirip seperti yang ada di auto faucet ya teman-teman. Di sini kalian tinggal sesuaikan aja berapa thread kalian. Kalau misalkan di sini kalian pengguna handphone, ini kalian tinggal setting aja threadnya menjadi 5 atau 6. Kemudian habis itu ini speednya biarin aja 50%. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik start. Maka dia nanti akan otomatis mining atau menambang untuk ngumpulin hash yang nantinya si hash ini bisa kalian tukerin menjadi EC token. Nah, dan mungkin di sini buat teman-teman yang mau mining menggunakan komputer atau laptop, untuk threadnya sendiri di sini kalian bisa sesuaikan dengan perangkat kalian masing-masing ya. Mungkin bisa di angka 7 atau di angka 8. Nah, untuk threadnya ini sendiri harus disesuaikan dengan kemampuan perangkat kalian masing-masing. Karena biasanya kalau threadnya ini makin tinggi tapi perangkat kalian itu speknya atau spesifikasinya itu menengah ke bawah, maka biasanya itu nanti perangkat kalian itu bakalan lemot dan bakalan cepat panas. Jadi kemungkinan besar bakalan mempengaruhi performa dari perangkat yang kalian pakai untuk mining gitu. Jadi nanti untuk threadnya ini sesuaiin aja ya. Kalau misalkan perangkat kalian dirasa jadi lemot, turunin aja threadnya. Tapi kalau misalkan dirasa nggak mampu sama sekali untuk mining dengan thread berapapun, padahal kalian udah setting di thread terendah, misalkan udah di thread yang satu yang paling kecil, tapi dia pas klik mining nggak gerak-gerak sama sekali dan malah handphone kita cepet panas atau perangkat kita cepet panas, mendingan di stop aja. Berarti itu tandanya perangkat kalian belum optimal untuk dipakai mining. Jadi solusinya di sini buat teman-teman yang perangkatnya itu belum bisa maksimal untuk mining di sini tapi pengen dapetin power, kalian mendingan fokus di yang ini aja, shortlink sama faucet aja di sini untuk dapetin power gratisannya. Nah, kemudian di sini buat teman-teman yang mungkin punya komputer atau laptop yang spesifikasinya lebih canggih lagi. Nah, buat teman-teman yang punya komputer atau perangkat yang lebih canggih, itu gue lebih nyaranin kalian mining menggunakan miner software aja yang ada di sini. Nah, kalau untuk web mining ini yang ada di sini itu kan lebih ke cloud mining ya, bisa dipakai di perangkat manapun tanpa ada batasan. Nah, kalau misalkan di miner software ini itu tuh lebih disarankan buat teman-teman yang mempunyai spesifikasi yang cukup tinggi. Nah, untuk cara miningnya sendiri menggunakan miner software ini, di sini kalian tinggal download aja aplikasinya yang ada di sini. Kalian tinggal klik download, kemudian abis itu kalian tinggal klik install si aplikasi EC miningnya. Kemudian abis itu kalian tinggal jalanin si aplikasi tersebut. Nanti tampilannya kayak gini nih, kalian tinggal klik start mining aja. Otomatis si aplikasi tersebut akan ngumpulin si hash yang nantinya hash tersebut bisa kalian tukar menjadi EC token. Dan seperti biasa, si EC token yang udah terkumpul ini kalian bisa gunakan sebagai supply tenaga power kalian yang ada di sini. Nah, gitu teman-teman. Jadi itu tadi adalah berbagai cara dan juga alternatif lainnya yang bisa kalian gunakan atau kalian manfaatin untuk dapetin power di akun EC mining kalian supaya proses penambangan kalian itu lebih cepat ya. Nah, kemudian di sini pertanyaan selanjutnya, Bang, untuk cara withdrawnya gimana? Kalau misalkan di sini si hasil koin kita itu udah mencukupi. Nah, untuk bisa melakukan proses withdraw di sini, itu kalian bisa lihat batas minimalnya di sini. Jadi di sini kalian harus mengumpulkan satoshi segini dulu. Kurang lebih berapa nih? Nolnya ada berapa nih? 10 juta satoshi dulu. Nah, kalau untuk batas withdrawnya sendiri, ini tiap koinnya beda-beda ya teman-teman. Kayak misalkan kalau misalkan di sini kalian mau nambang Dogecoin, itu batas minimal withdrawnya kalian minimal harus mencapai 10 juta satoshi dulu. Sementara di sini progresnya kalian baru berhasil mengumpulkan 468.127 satoshi. Jadi kurang lebih di sini gue masih kurang sekitar 9.600.000 satoshi lagi. Wah, kok gede bang, gede banget gitu. Kapan gua bisa withdrawnya?
kalau gua mesti ngumpulin 10 juta Satoshi. Nah, kelihatannya emang gede sih 10 juta Satoshi ini, tapi kalian bisa lihat ya pendapatan gua di sini aja ini baru dari hasil beberapa menit udah dapetin 468.000 Satoshi. Jadi sekalipun di sini nominalnya ini kelihatan gede 10 juta, tapi di sini untuk ngumpulinnya nggak sulit-sulit banget gitu. Ini dari hasil beberapa menit aja gua udah langsung dapetin ratusan ribu. Jadi otomatis kalau gua bisa mempertahankan kecepatan kayak gini setiap jamnya, itu dalam waktu 1-2 jam gua udah bisa langsung dapetin 1 juta Satoshi gitu. Dan dalam satu hari kalau misalkan gua non-stop di sini, gua bisa udah dapat 10 juta Satoshi. Nah, kalau misalkan di sini target kita udah terpenuhi nih, udah 10 juta Satoshi dan progress withdraw-nya ini udah warna biru, udah full. Kemudian untuk cara withdraw-nya di sini kalian tinggal klik withdraw aja di sini. Nah, ini ya, ini gua klik withdraw. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tapi di sini sebelum lanjut ke tahap pencairan saldo yang udah kita dapat dari hasil mining tadi, sebelumnya di sini kalian harus udah men-setting metode pembayaran yang mau kalian pakai untuk me-withdraw atau mencairkan hasil pendapatan kripto kalian dari sini. Nah, untuk cara setting metode pembayarannya di sini kalian tinggal klik aja payment method yang ada di sini. Nah, maka nanti akan muncul tampilan kayak gini. Kalau udah muncul tampilan kayak gini, di payment method ini kalian tinggal klik aja metode pembayarannya atau metode pencairannya itu mau menggunakan apa? Mau menggunakan manual withdraw atau menggunakan Faucet Pay gitu. Jadi pilihannya ada dua. Nah, di sini buat teman-teman yang mau mencairkan pendapatan kalian langsung ke electronic wallet kalian seperti Indodax, toko kripto, Pintu ataupun Binance dan juga lain-lainnya. Di sini kalian pilih metode pencairan menggunakan manual withdraw. Tapi perlu kalian ketahui, ketika kalian memilih metode pencairan menggunakan manual withdraw, itu tuh proses pencairannya hanya dilayani setiap hari Sabtu ya teman-teman. Seperti yang tertulis di sini. The manual withdraw are processed every Saturday. Gitu. Jadi setiap pengajuan atau permintaan withdraw menggunakan metode manual itu hanya akan diproses setiap hari Sabtu. Nah, tapi kalau misalkan di sini teman-teman pengen pencairannya itu lebih cepat tanpa harus nunggu setiap hari Sabtu, di sini kalian bisa pilih metode pencairan menggunakan Faucet Pay yang ada di sini. Nah, untuk metode pencairan menggunakan Faucet Pay sendiri itu nggak ada batasan hari ya teman-teman. Itu kalian bisa melakukan pencairan kapanpun dan di hari apapun itu gitu. Jadi nggak ada batasan waktu. Nah, kalau misalkan di sini kalian udah memilih menggunakan Faucet Pay, di sini kalian tinggal masukin aja alamat email dari akun Faucet Pay kalian. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu gimana caranya bikin akun atau dompet digital di Faucet Pay, kalian tinggal lihat aja caranya di video gue sebelumnya dengan cara klik link videonya yang ada di sini ya. Nah, di video itu gue udah pernah bahas gimana caranya bikin Faucet Pay buat para pemula. Nah, di sini berhubung gue itu orang yang lebih sering pakai electronic wallet seperti di Indodax, jadi di sini gue akan pilih metode pencairan menggunakan manual withdraw supaya nanti pencairannya itu langsung masuk ke Indodax gue tanpa harus lewat Faucet Pay dulu. Nah, kalau kalian udah pilih manual withdraw, di sini kalian tinggal klik save aja. Kemudian di sini gue tinggal klik withdraw lagi di kolom Dogecoin gue. Nah, setelah muncul kayak gini, kita tinggal masukin aja alamat pencairan dari koin apa yang mau kita pakai untuk mencairkan Dogecoin tadi. Misalkan ini gue klik select crypto, di sini gue pilih Dogecoin ya. Karena di sini tujuannya kan gue mau cairin Dogecoin gratisan yang gue dapat dari hasil mining tadi. Kemudian setelah di sini kita memilih target koin yang mau kita cairin, langkah selanjutnya di sini kita tinggal masukin berapa jumlah dari Dogecoin yang mau kita cairin. Oh ya, just info buat kalian, untuk pencairan menggunakan Dogecoin ini batas minimal pencairannya itu ringan banget ya teman-teman. Ketika kalian udah dapetin 1 Dogecoin, itu kalian udah bisa langsung cairin gitu. Jadi nggak mesti nunggu lama. Begitu di sini kalian udah dapetin 1 Doge, kalian udah bisa langsung tarik gitu. Dan jangan lupa di sini ketika kalian menarik 1 Doge itu ada biaya adminnya sebesar 0,5 Doge. Jadi ketika kalian narik 1 Doge itu kalian akan dipotong 0,5 Doge. Jadi total yang akan kalian terima kurang lebih sebesar 0,5 Doge. Jadi saran gua ketika kalian mau melakukan pencairan itu mending tunggu agak banyakan dulu, entah 2 atau 3 Doge baru kalian cairin gitu. Karena biar nggak sayang di biaya admin gitu. Kalau kalian udah nunggu banyak kan lumayan gitu, kepotongnya cuma di sekali pengiriman aja. Oke, kemudian kalau misalkan di sini nominalnya kalian udah masukin, kemudian habis itu di wallet address ini kalian tinggal masukin aja alamat dari Dogecoin kalian yang ada di Indodax ataupun di electronic wallet kalian seperti toko kripto, Pintu dan lain-lain gitu. Bebas ya, nggak terbatas sama Indodax saja. Di sini gue contohin pakai Indodax karena kebetulan gue pakai Indodax. Nah, oke, kemudian di sini gue tinggal masuk aja ke akun Indodax gue untuk dapetin alamat Dogecoin-nya. Kemudian di sini gue masuk ke wallet. Kemudian setelah itu di kolom wallet ini gue tinggal klik yang Doge ini, yang Doge sini. Kemudian habis itu ini gua close. Habis itu nanti bakal muncul tampilan seperti ini ya. Ini adalah alamat Doge kita. Nah, kemudian habis itu alamat Doge ini kita tinggal copy. Dan selanjutnya setelah kita copy tinggal kita pastein aja ke wallet address EC Mining kita yang ada di sini.
Nah, kemudian abis itu langkah selanjutnya di sini kita tinggal klik send all aja, dan kemudian abis itu di sini kita tinggal klik request withdraw. Maka nanti secara otomatis permintaan pembayaran kita ini akan segera diproses dan akan dikirimkan langsung ke electronic wallet Dogecoin kita yang ada di Indodax sini. Tuh teman-teman. Dan perlu diingat untuk proses pengirimannya ini seperti yang gua bilang tadi itu hanya dilakukan setiap hari Sabtu aja apabila kita memilih metode pencairan menggunakan metode manual withdraw. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau coba cara ini buat ngumpulin kripto gratisan, kalian bisa langsung coba aja dan lakuin cara ini. Mumpung masih gratis dan penggunanya juga masih belum banyak gitu. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau pengguna faucet itu makin banyak atau makin banyak ditambang, maka kemungkinan untuk dapetin kriptonya juga makin sulit. Makin banyak penambang, makin besar persaingan, dan makin sedikit koin yang bisa dibagikan gitu. Jadi mumpung ini belum begitu terkenal webnya dan belum banyak yang tahu juga, jadi kesempatan buat dapetin kripto atau faucet gratisan dari sini masih terbuka cukup lebar. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi sekian tutorial gua kali ini tentang gimana caranya mendapatkan kripto gratisan dengan cara mining gratis melalui platform yang bernama ecmining.club. Oke, dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!